Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatannya kepada kita semua, sehingga saya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang terhormat, Ibu Suminar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah orientasi dan etika profesi. Halo, perkenalkan, nama saya Windy dengan NPM 2110631040079. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bermain matematika dan sains pada anak usia dini. Pengembangan matematika pada anak usia dini. Definisi matematika. Matematika adalah ilmu tentang logika, bilangan, dan keruangan. Matematika juga memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan ide atau abstrak yang tersusun secara hierarkis melalui penalaran yang bersifat deduktif. Nah, di sini ada konsep dan kemampuan berpikir matematis. Ada pemahaman bilangan dan operasi bilangan, ada pola hubungan fungsi dan aljabar, ada pengukuran, ada geometri dan pemahaman ruang, ada analisis data dan probabilitas, serta ada penalaran pemecahan masalah, komunikasi, hubungan, dan representasi. Nah, di sini ada matematika dan pengembangan. Ada 4 tahap. Yang pertama ada bayi, yang kedua ada batita, ada prasekolah, dan ada sekolah dasar. Nah, membantu anak-anak untuk mengetahui dan menggunakan konsep dalam cara hubungan dan koneksi terbentuk kemudian menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus menerapkan dari sejak anak-anak supaya anak-anak itu terbiasa dengan kehidupan sehari-harinya yang baik-baik. Ada pembelajaran matematika. Ada 2 cara. Yang satu ada pengembangan anak usia prasekolah dan yang kedua ada konsep pengetahuan. Yang satu itu dibagi menjadi 3. Ada sentrasi, ada reversibility, dan ada konservasi. Lalu yang kedua ada pengetahuan fisik, ada pengetahuan logika matematika, lalu ada pengetahuan sosial. Serta di sini ada proses pembelajaran matematika. Nah, ada konkret, ada gambar transisi dari konkret ke abstrak, ada simbol abstrak. Nah, ini bagian yang paling terpenting nih. Ada keterampilan berpikir matematis. Yang pertama itu ada mencocokkan. Mencocokkan itu kayak mencocokkan mana bajunya, mana kepalanya, dan mana kakinya. Jadi contohnya itu kayak puzzle lagi ya. Nah, lalu yang kedua ada mengklasifikasi. Lalu yang terakhir ada mengurutkan. Nah, mengurutkan itu bisa dari yang terkecil ke yang sedang, lalu yang tertinggi. Nah, bisa jadi sebaliknya, dari yang terbesar menjadi yang sedang menjadi yang terkecil, begitu. Lalu ada pengembangan sains anak usia dini nih. Tujuannya ada menstimulasi keingintahuan anak. Jadi si anak itu ingin tahu nih apa aja. Jadi sama orang tuanya itu harus dikasih tahu. Lalu yang kedua ada membangkitkan minat anak. Kita itu harus membangkitkan minat anak kita itu gimana nih. Nah, lalu ada meningkatkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Lalu ada meningkatkan empati terhadap lingkungan. Kita itu harus berempati terhadap lingkungan, mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi lalu yang terakhir ada memberikan pengalaman secara langsung. Nah, di sini ada gambar si anak sedang berpikir nih. Dia sedang berpikir apa ya keingintahuan kita. Nah, lalu si anak itu sudah menemukannya nih, titik terang yang keingintahuan si anak itu.
Nah, sains itu dibagi menjadi dua. Ada sains keterampilan berpikir ilmiah dan ada konsep pengetahuannya. Nah, di sini ada berpikir ilmiah bagi anak usia dini. Yang ke satu ada mengajak anak untuk mencari tahu. Lalu yang kedua ada melatih untuk bertanya. Jadi si anak ini sejak kecil harus dilatih bertanya kepada orang tuanya agar supaya udah besar itu kita tahu nih anak ini. Lalu yang ketiga ada melatih untuk mengemukakan alasan. Lalu yang keempat ada melatih untuk menemukan jawaban-jawaban. Lalu yang kelima ada melatih untuk melakukan percobaan. Lalu yang keenam ada melatih untuk mengemukakan hasil pencarian. Nah, di sini ada keterampilan berpikir ilmiah. Ada mengamati, habis mengamati itu membandingkan, lalu ada mengelompokkan, lalu ada mengukur, dan ada mengkomunikasi. Nah, di sini ada pengalaman langsung. Ada kesempatan untuk berinteraksi dan ada mencoba, menggali dan mencari tahu. Itu tuh pengetahuannya. Nah, ini ada contoh anak bermain matematika dan sains. Di sini terdapat ada gambar jari-jari. Jadi si anak itu belajar menghitung ruas jari ada berapa. Lalu ada mangkok, lalu di bawahnya itu ada nomor-nomornya, ada angka-angkanya. Jadi si anak itu harus mengisikan makanan ke dalam mangkok itu sesuai dengan nomor urut yang di situ. Lalu yang terakhir ada gelas. Nah, di sini tuh anak suruh mengetahui apa warna-warna yang ada di gelas tersebut. Jadi supaya lebih gampang gitu ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.